Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menyembuhkan banyak orang, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 10 dan 11. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu tindakan Yesus yang paling menonjol dan disukai oleh banyak orang adalah menyembuhkan orang-orang sakit. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Yesus senantiasa dicari dan dikerumuni banyak orang. Kemana Yesus pergi dan dimanapun Yesus berada, Yesus akan diikuti dan dicari oleh orang-orang yang menderita berbagai sakit dan penyakit. Mereka akan datang berbondong-bondong meminta dan mengharapkan agar mereka disembuhkan Yesus. Hal itu dapat kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit. Jumlah orang sakit yang begitu banyak. Situasi ini tentu saja membuat para murid Yesus harus bekerja keras dan dengan penuh kesabaran menjaga Yesus, sehingga Yesus tidak terhimpit di antara lautan manusia. Kenyataan tersebut menjadi gambaran betapa manusia sangat merindukan kehadiran seorang tokoh yang dapat menolong mereka tanpa imbalan apapun. Dalam keadaan sakit dan tak berdaya, orang-orang yang sakit itu tidak mengharapkan nasihat, tetapi tindakan yang nyata. Dan Tuhan Yesus tahu persis apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudari terkasih, kehadiran Tuhan Yesus memberikan sebuah harapan bagi manusia. Yesus, sang tokoh besar sekaligus Tuhan, berusaha untuk mengerti dan mengetahui keinginan umat manusia, sekaligus mewujudkan keinginan tersebut. Kemauan dan kemampuan Yesus dalam mewujudkan setiap keinginan manusia, terutama yang sakit dan menderita, membuat Yesus selalu dicari dan dinantikan banyak orang. Secara khusus, bagi mereka yang sakit, kehadiran Yesus bagaikan seorang pahlawan yang membebaskan mereka dari sakit dan penyakit. Mereka yang sakit pun tidak perlu pengeluaran uang, sebab Yesus tidak membutuhkan bayaran. Hal inilah yang membedakan Yesus dengan para tabib atau para penyembuh lainnya. Jika orang yang sakit datang kepada tabib atau seorang penyembuh, mereka harus mengeluarkan uang. Setelah mengeluarkan uang, mereka belum tentu sembuh. Sementara Tuhan Yesus menyembuhkan mereka
dengan gratis, dan sakit yang mereka derita pasti sembuh. Saudara-saudari terkasih, pada saat ini banyak umat manusia yang menderita sakit dan penyakit. Sakit dan penyakit pun bermacam-macam. Tidak hanya menderita sakit secara fisik, seperti sakit buta, tuli, maupun lumpuh. Ada juga yang sakit karena kekurangan gizi. Mereka yang kekurangan gizi biasanya makan dalam jumlah yang sedikit dan terbatas, serta makan apa adanya. Mereka tidak pernah berpikir soal sakit dan penyakit. Yang terpenting bagi mereka adalah bahwa mereka bisa bertahan hidup dalam kondisi yang tidak layak. Ada juga yang sakit karena jumlah makanan yang mereka makan melebihi takaran yang normal. Akibatnya muncul penyakit kolesterol dan kegemukan sehingga harus diet. Ada juga yang sakit hati dan jiwanya. Mereka hidup dalam kemarahan, kebencian, kekecewaan, kesepian, dan tertekan. Selain itu, ada pula yang ditolak oleh sesama dan anggota keluarganya dan diperlukan secara tidak adil. Dan masih banyak sakit dan penyakit lainnya. Mereka semua dan termasuk kita membutuhkan kesembuhan dari Yesus. Kita membutuhkan kasih dan kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan dan membebaskan kita. Saudara-saudari terkasih, kita semua membutuhkan kesembuhan. Namun sebenarnya sebagai umat Katolik dan Kristen, kita diberikan kuasa untuk menyalurkan kesembuhan yang datang dari Allah. Kuasa itu dapat kita pergunakan untuk menyembuhkan diri sendiri maupun orang lain. Meskipun perlu kita sadari dan pahami bahwa ada penyakit yang bisa sembuh ketika kita minum obat. Namun ada pula sakit dan penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berdoa tanpa minum obat-obatan. Dan ada juga suatu penyakit yang bisa sembuh dengan minum obat dan disertai dengan doa. Karena itu, untuk menyembuhkan suatu penyakit, kita membutuhkan doa dan iman. Pada saat kita berdoa, kuasa kesembuhan dari Tuhan akan mengalir kepada orang yang sakit. Namun, pada saat kita berdoa, harus disertai dengan iman yang kuat dan kesadaran yang penuh bahwa Allah Maha Baik. Allah yang Maha Baik memiliki kuasa yang dapat menyembuhkan penyakit yang kita derita. Sebab kalau kita membaca seluruh kitab suci, orang-orang yang disembuhkan Yesus pada umumnya memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat itulah yang mendorong mereka bisa sembuh. Apakah kita mau disembuhkan oleh Tuhan dan peduli dengan sesama yang sakit dan membutuhkan kesembuhan dari Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sembuhkanlah kami.
kami orang yang buta dan congkak hati. Dari mati, hidupkanlah kami. Dari dosa, bersihkanlah kami. Sebab tanpa Yesus, hidup kami akan merana dan sengsara. Tuhan, tambahkanlah iman kami yang mudah goyah dan terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.